Sebelum melanjutkan nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Muhammad Arilau. Keadilan untuk semua orang. Bagaimana caranya memenangkan suatu perkara tanah yang seharusnya secara undang-undang harusnya kita itu kalah, harusnya secara undang-undang nggak mendukung kita. Dalam undang-undang ya, kita itu ada kesalahannya, ada kekeliruan. Lantas bagaimana caranya di dalam berperkara ya, mengurus masalah tanah itu kita tetap menang? Nah, ngeri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Muhammad Arilau, saya mau mengulas. Ada case ya, ada case perkara seperti ini. Ada sebidang tanah ya, beserta bangunan di atasnya. Nah, si pemilik tanah ini menyewakan tanah beserta bangunan itu ke pihak lain. Lalu si pemilik ini menjadi warga negara luar ya. Dalam undang-undang warga negara luar ya, luar negeri ya, yang bukan warga negara Indonesia itu tidak boleh punya aset. Tapi sebelumnya dia warga negara Indonesia. Dia punya sebidang tanah ya, dan juga aset. Sebelum dia pindah ke luar negeri dan menjadi warga negara luar negeri, dia sewakan aset itu ke pihak lain. Ya, dia sewakan. Lalu dia pindah. Ini ada case-nya. Saya mengulas secara realita, fakta. Ya, yang jarang diungkap oleh kebanyakan orang. Dan ini adalah rahasia cara kerja pengacara memenangkan kasus. Ya. Lalu orang yang di luar negeri ini dia punya sahabat. Ya, sahabatnya itu kebetulan datang ke negara itu dan berbincang-bincang, akhirnya sepakat untuk si yang di luar negeri ini menjual tanah atau bangunan miliknya yang ada di Indonesia, karena dia juga sadar nih ya, bahwasanya dia sudah pindah warga negara dan tidak boleh punya aset. Namun sebelum dia mengurus perpindahan warga negaranya ya, dia menjual dulu asetnya. Ini pintar nih orang. Jadi dia menjual dulu ke sahabatnya ya, yang pada saat itu datang. Terjadilah transaksi, ada kwitansi. Ini terjadi sekitar tahun mungkin 80-an ya. Ada kwitansi pembayaran. Ada kwitansi pembayaran ya. Lalu dikuatkan oleh notaris yang ada di luar negeri itu. Oke, tapi sementara objek itu lagi disewa sama orang, dikuatkan oleh notaris yang ada di luar negeri itu. Nah, setelah itu orang yang membeli ini pulang. Ya, pulang. Tak lama kemudian mereka ini karena sudah pada tua meninggal dunia. Yang menjual meninggal dunia. Yang membeli meninggal dunia. Yang menyewa objek aset itu juga meninggal dunia. Ini seru nih sahabat-sahabat ya. Turunlah ke ahli waris masing-masing. Ahli waris masing-masing nih. Baik yang membeli ya, yang menjual dan lain-lain, berikut yang menyewa. Nah, kebetulan ahli waris si penyewa ini ya, dia ini seorang lawyer ya, seorang advokat pengacara yang ngerti hukum. Di mana dia tahu mendiang ayahnya dulu menyewa dengan orang yang sudah sekarang ini pindah warga negara dan sudah meninggal dunia. Jadi dia tidak membayar sewanya lagi ya, objek itu ke siapapun, dan dia tidak mau pergi dari objek itu. Dia manfaatkan, kebetulan nih objeknya di wilayah strategis ya, misal di daerah Jakarta misal ya. Karena dia ngerti hukum ya.
karena dia ngerti hukum. Ya, hanya saja kekurangannya si penyewa ini dia tidak bisa menjual karena itu bukan punya dia. Dia hanya menguasai dan dia mau diusir susah. Si pembeli ini ahli warisnya mendatangi beberapa kali. Oke? Ya, mendatangi beberapa kali menggunakan pengacara juga, bernegosiasi ya. Intinya dia nggak mau pergi dan nggak mau bayar sewa. Padahal udah ditunjukin ya ada kwitansi, ada ini. Kata si penyewa ya, ahli waris penyewa yang juga notabene juga adalah pengacara, ya dia bilang secara undang-undang orang yang sudah menjadi warga negara asing maka tidak boleh punya aset di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli itu tidak sah. Ini kata ahli waris penyewa yang juga pengacara. Jual beli itu tidak sah. Kenapa? Karena ini perintah undang-undang ya. Karena ini undang-undang ya. Apabila jual beli objeknya misalnya ada di Jakarta ya, dia menggunakan PPAT, pejabat pembuat akte tanah, untuk AJB-nya, di mana notaris PPAT-nya ini dia gunakan di wilayah hukum yang berbeda PPAT-nya. Misal Surabaya, itu nggak sah karena objeknya ada di Jakarta. PPAT Surabaya yang membuat nggak sah ya. Objek di Jakarta, PPAT yang membuat PPAT Bogor itu juga nggak sah. Jadi udah si penjualnya warga negara asing, PPAT-nya itu juga PPAT yang bukan wilayah Indonesia, itu nggak sah. Jadi si ahli waris penyewa ini yang notabene pengacara nggak mau bayar sewa dan nggak mau pergi dari situ. Kebingungan si ahli waris pembeli, ya kebingungan. Dia karena jawaban dari si ahli waris penyewa, dia ragu. Saya kalau pakai pengacara terus saya gugat ke pengadilan pasti kalah. Akhirnya permasalahan ini ya tergantung selama puluhan tahun. Tidak selesai-selesai. Oke. Tidak selesai-selesai. Beberapa kali pengacara menawarkan untuk mengurus, untuk melayangkan gugatan, ya. Kebetulan si pembeli ini ahli warisnya orang-orang pintar juga, yang dia anggap bahwa ini saya kalah, ini habis duit saya. Gitu ceritanya, sahabat-sahabat. Terus triknya bagaimana supaya perkara itu bisa dimenangkan oleh si pembeli yang secara undang-undang ini ya salah. Bagaimana? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar. Ini case seru ini. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu ya, saya kasih tahu caranya di channel ini. Tapi subscribe dulu. Karena akan ada kisah-kisah atau trik-trik yang akan saya bongkar ke depan tentang dunia pengacara. Langsung aja. Pasti nggak pada sabar kan untuk nunggu bagaimana triknya, ya kan? Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jual beli ini secara fakta, secara de facto sudah terjadi. Namun tidak dibenarkan oleh undang-undang. Bagaimana supaya ini kuat? Ya. Dalam hukum di Indonesia ini, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu dianggap kuat. Ya, itu dianggap kuat. Hanya yang belum banyak paham tentang apa sih manfaat permohonan di dalam pengadilan atau penetapan di dalam pengadilan, itu nggak banyak paham. Orang taunya gugatan aja. Nah ini saya buka. Penetapan itu putusannya deklaratoir, ya. Putusannya deklaratoir. Kalian bisa ajukan itu dulu karena faktanya. Ya, karena faktanya objek itu transaksinya sudah terjadi. Ajukan permohonan di wilayah hukum kebanyakan ahli waris dari pemohon dan juga tempat objek itu berada. Kurang lebih misalkan itu adanya di tanah itu di Kelapa Gading. Maksudnya misalkan Jakarta Utara ya. Ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya nama, umur, pekerjaan, alamat ya. Kalau dia nggak pakai pengacara langsung aja prinsipal. Tapi kalau pakai pengacara ya mungkin nama pengacaranya ya.
advokat, pengacara yang berkantor di sini yang bertindak untuk dan atas nama disebutin ahli warisnya. Selanjutnya disebut pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut: satu, bahwa orang tua para pemohon ya itu dahulu melakukan transaksi jual beli tanah objek yang terletak di mana, sebutkan berikut batas-batasan ya. Transaksi itu betul-betul terjadi dan dikuatkan oleh alat bukti surat ya. Ada kwitansi pembayaran ya, ada notaris ya, yang dibuat di luar negeri. Notaris tersebut aktenya terjemahkan dulu dengan penerjemah resmi yang bersertifikat. Setelah itu bawa ke negara tempat notaris itu berpraktek ya, distempel dulu di kedutaan RI ya, bahwasanya transaksi itu dan notarisnya ada benar. Oke, udah kuat nih secara dokumen nih ya. Pulang ke Indonesia, ajukan ke pengadilan tersebut ya. Disebutkan di dalam permohonan ya. Dikuatkan oleh surat, bukti surat. Nah, waktu transaksi itu pastikan ada saksi yang masih hidup, setidaknya 2 orang minimal, supaya melengkapi. Ajukan semua, siapkan semua, ajukan permohonan, jangan gugatan. Ini nggak ada lawan ya, permohonan tuh nggak ada lawan, jadi nggak ada yang ngebantah. Kalian itu tugasnya mengajukan permohonan itu hanya membuktikan di dalam permohonan itu kalian punya alat bukti, punya dasar hukum. Ajukan, beng. Begitu tidak ada celah ya bahwa transaksi itu betul terjadi, hakim tidak ada alasan untuk menolak. Hakim mengabulkan bahwa transaksi itu sah dan berlaku. Ya, begitu sudah ada deklaratoir putusan penetapan, ya, baru kalian mau ngapain? Mau ngusir si penyewa atau menyuruh penyewa membayar ya dari awal dia sewa sampai sampai dengan hari ini saat dia belum lunas ya, tinggal kirim somasi, tinggal tagih ya. Kalau diusir dia nggak mau, tinggal lapor polisi kalau mau dipidanain penyerobotan atau apa ya. Kalau misalkan mau eksekusi yang berkekuatan hukum tetap, tinggal gugat, tapi modal kalian itu ada. Inilah rahasia cara kerja pengacara. Bagaimana pengacara memenangkan perkara di mana undang-undangnya itu seharusnya mengalahkan kita. Ya. Jadi dia meneliti, dia melihat fungsi-fungsi pengadilan, dia cari celahnya. Dan ini tidak banyak masyarakat yang tahu. Saya bongkar di channel ini. Dan subscribe, akan saya bongkar lagi banyak hal nanti ke depan insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.